siang warga Putnir, kembali lagi bersama saya Keisha sebagai reporter kalian hari ini. Sekarang kita akan melihat situasi dari EduFair hari kedua. Penasaran kan? Langsung aja kita temuin guys. Oke guys, balik lagi pada kesempatan kali ini kita lagi sama Kak siapa? Kak Iwan. Oh halo Kak Iwan, kakak dari UKSW. Betul. Boleh aku mau nanya ke kakak, boleh ceritain dikit tentang UKSW dan kira-kira di UKSW itu ada jurusan apa aja kak? Oke, jadi UKSW ini kita ada di Kota Salatiga, kita di Jawa Tengah. Itu kita sekarang untuk saat ini kita punya 15 fakultas dan 63 jurusan. Jadi bener-bener banyak banget. Kalau aku sebutin satu-satu kayaknya agak panjang ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau tahu bisa cek di Instagram kita atau mungkin mampir ke stand kita sediain semua brosurnya supaya teman-teman tahu nanti oh ada jurusan ini nih. Dan sekarang di 63 jurusan itu hampir udah rata-rata itu kita jurusannya unggul akreditasinya. Jadi memang dari universitas kita akreditasinya unggul, per jurusan juga akreditasinya rata-rata unggul gitu. Oke kak, aku mau nanya, kira-kira keunggulan dari UKSW ini apa kak? Boleh diceritain? Oke, boleh banget. Jadi yang pertama kalau dari UKSW kita tuh punya tagline namanya Kampus Indonesia Mini. Jadi kita mahasiswanya itu berasal dari banyak banget ras, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Bahkan aku pun bukan asal dari Jawa Tengah, asalku dari Bekasi. Partnerku ini asalnya bukan dari Salatiga juga, tapi dari daerah di Jawa Tengah, Boyolali. Ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Jadi benar-benar bercampur semua di Salatiga. Itu yang bikin kita bisa berkembang karena kita bisa ketemu sama teman-teman yang asalnya dari berbagai macam daerah gitu. Berarti menerapkan Bhinneka Tunggal Ika sekali ya kak? Betul, itu pasti di sana ini banget kental banget lah. Gitu. Boleh. Berarti cukup unik ya kak UKSW ini kak. Mungkin aku mau nanya dari sistem beasiswa UKSW sama calon penerimaan maba itu kayak gimana kak? Oke, jadi kalau beasiswa kita sekarang untuk yang saat ini masih dibuka, kita ada 3 beasiswa buat teman-teman yang masih sekarang SMA. Ada beasiswa yang bisa diambil sebelum jadi mahasiswa, itu ada. Kalau teman-teman misalkan pernah ikut lomba-lomba akademik, itu bisa jadi beasiswa. Non akademik itu bisa jadi beasiswa. Dan ini salah satu yang ketiga ini beasiswa namanya beasiswa afirmasi cemerlang. Beasiswa ini gampang banget. Ini cuma khusus buat 30 pendaftar pertama di beberapa jurusan tertentu aja. Ini beasiswanya akan mengcover 50% selama 4 tahun. Biaya pembangunan dan biaya per semester. Gitu. Paling itu aja sih kayak mau aku tanyain. Boleh kakak mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, jadi sekilas tentang kampus kami itu tadi teman-teman bisa cek kampus kami ini memang dia berada di Kota Salatiga, kota yang sangat sejuk, kota yang sangat asri untuk teman-teman semua. Ini bukan jadi kota yang pasti, tentunya salah satu kota yang enak lah untuk teman-teman melanjutkan studi teman-teman dari SMA ke jenjang perkuliahan, gitu aja. Terima kasih banyak kakak untuk waktunya. Terima kasih kakak. Oke, halo teman-teman semuanya. Setelah tadi kita mewawancarain tentang UKSW, sekarang kita beralih ke presiden nih kak. Boleh dengar kakak siapa di sini? Ripka. Oke, halo Kak Ripka. Boleh kakak ceritain tentang presiden university terus jurusan-jurusan apa aja nih kak yang ada di presiden? Boleh. Jadi Presiden University itu salah satu international campus yang letaknya ada di Cikarang. Kita itu udah international curriculum dan udah akreditasi unggul, jadi nggak perlu di-worryin lagi. Kita ada 20 prodi S1 dan 3 prodi S2. Yang paling banyak banget peminatnya itu ada international relation atau hubungan internasional, manajemen, dan IT. Jadi jangan khawatir lagi kalau misalnya masih bingung mau cari jurusan apapun. Tapi tenang aja, di luar jurusan itu juga ada lagi kayak hukum, kedokteran, bisnis, teknik, dan masih banyak lagi. Gitu, berarti banyak banget ya kak di presiden ini. Boleh kakak ceritain keunggulan dari presiden university ini apa? Oke, keunggulannya yang pasti kita itu lulusnya 3 tahun aja, udah dapetin gelar S1, kita nggak ada D3 D4. Dan kalau kalian mau double degree, kita bisa dapetin menempuh selama 4 tahun aja. Terus kita juga udah free dormitory, jadi kalian yang jauh rumahnya nggak perlu khawatir karena kita udah sediakan fasilitas. Dan untuk fasilitas lainnya kita juga ada golf sama pool yang free akses sepanjang kalian menjadi seorang mahasiswa. Jadi tinggal tunjukin student card ID kalian aja. Oh, berarti presiden university ini kalau fasilitas cukup lengkap ya kak? Cukup lengkap dong pastinya. Wah, oke, mungkin sekarang aku mau nanya sistem beasiswa dari presiden terus kayak calon penerimaan maba ini gimana kak? Oke, kalau misalnya kalian mau daftar di ProUnif dan mau dapetin beasiswanya, kita ada 5 jalur. Ada jalur rapor, jalur prestasi, tes, OSIS, dan UTBK. Dari semua jalur itu kalian bisa pilih di mana strong kalian, terus nanti bisa submit aja deh nilai-nilainya, terus nanti kalian bisa dapetin beasiswa sampai beasiswa 1 dengan biaya per semester itu hanya di 2.500.000 aja. Wow, cukup gede ya kak beasiswa. Besar dong pastinya, kita kasih ke calon-calon pendidikan nanti ya. Oh, yes. Oke kak, mungkin segitu aja mau aku sampaikan. Kakak mungkin ada yang mau disampaikan?
Singkat saja. Jangan lupa mendaftar di Presiden University. Oke. Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini kita ada di Unpar. Oke, ada dengan kakak siapa di sini? Ave. Aku Sheryl. Halo Kak Ave dan Kak Sheryl. Boleh kakak jelaskan tentang Unpar ini Kak? Dengan terus jurusan di Unparnya ada apa aja Kak? Oke. Unpar itu lokasinya di Bandung, di Ciumbluit. Terus kalau untuk jurusan kita banyak banget nih. Ada jurusan hukum, terus ada banyak teknik, teknologi rekayasa, terus banyak. Pokoknya kalian tinggal lihat di sini, itu akreditasinya rata-rata udah unggul gitu. Berarti jurusannya di Unpar ini cukup lengkap ya Kak? Oh, mungkin aku sekarang mau nanya keunggulan dari Unparnya apa Kak? Mulai dari program unggulannya, fasilitasnya mungkin atau gimana Kak? Oke, kalau keunggulan mungkin pertama aku bakal jelasin dulu. Orang-orang mungkin familiarnya karena alumni Unpar itu berprestasi semua dan terkenal. Kita ngambil salah satu contoh, ada Hotman Paris dari hukum, ada Tulus juga dari arsitektur. Jadi orang-orang familiarnya sama alumninya. Selain itu mungkin kita akan jelasin kali ya jurusan yang paling unggul di sini. Kalau dari Sosum ada hukum sama hubungan internasional, akuntansi manajemen. Kalau dari Saintek yang unggulnya ada teknik industri, teknik sipil, arsitektur, informatika, kayak gitu. Mungkin sekarang aku mau nanya terkait sistem beasiswa Unpar Kak, sama calon penerimaan mabanya itu gimana Kak sistemnya? Oke, beasiswa ya. Kalau beasiswa kita punya 13 jenis beasiswa. Itu dibagi jadi 5 beasiswa, di antaranya beasiswa finansial, ada beasiswa proyek Unpar, beasiswa alumni Unpar, beasiswa anak buruh, beasiswa program studi tapi cuma beberapa program studi aja, dan ada beasiswa rekomendasi pemuka agama, sama yang terakhir ada beasiswa pelikan gitu. Kalau buat jalur masuk, sekarang Unpar lagi buka jalur gelombang pertama. Itu jalur mitra, kalian tinggal join aja ke Unpar, dapat potongan sampai 60 atau 100 juta. Berarti Unpar ini beasiswanya cukup banyak ya Kak? Gitu, mungkin segitu aja Kak yang mau kami tanyakan. Mungkin Kakak ada yang mau disampaikan? Mungkin aku sedikit tambahan, kita punya program unggulan juga namanya UKM. Mungkin untuk murid-murid di sini lebih familiarnya sama ekstrakurikuler. Jadi UKM kita ini udah berprestasi semua, mencapai ranah internasional. Kita ambil salah satu contoh, Mahitala itu adalah mahasiswa pencinta alam. Mereka berhasil mendaki Gunung Everest yang menjadikan mereka sebagai 2 perempuan pertama se-Asia Tenggara yang mencapai puncak Everest. Juga ada PSM, Paduan Suara Mahasiswa, itu bulan lalu baru aja juara 1 di Italia. Itu sih paling. Berarti udah sampai Everest nih Kak. Wih, keren banget Kak. Oke, segitu aja Kak pertanyaan dari kita. Maaf mengganggu ya Kak. Terima kasih waktunya Kakak. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Setelah tadi kita mewawancarain kakak-kakak universitas, sekarang kita mewawancarain siswa-siswi SMP Butani Malang nih guys. Sekarang aku lagi sama siapa? Stefan Emmanuel, Pascal. Pascal. Oke, jadi mungkin Stefano sama Pascal, boleh kalian udah ke univ mananya tadi? Banyak banget ya kita ya. banget. Kita ke Unpar. Hampir semua. Bintangnya lengkap berarti? Aduh, jangan ditanya. Udah bawa bingkisan gini ya. Mungkin boleh sharing mana univ yang kalian tertarik banget nih sama jurusannya? Sok, dari siapa? Sok, boleh dari Pascal. Oke, aku di sini udah tadi ke banyak stand dan tertarik di Unpar itu HI Unpar, lalu tertarik sama Ilkom dari SIU, lalu hukum Marnat, aduh banyak banget. Ya itulah pokoknya Unpar, Marnat sama SIU itu dari aku. Oke. Kalau dari aku ya pasti udah banyak sih. Yang pertama, yang paling aku suka nih dari Unpar itu jurusan arsitektur, ada dari Maranatha nih. Dari Maranatha aku suka dari fashion design-nya, dan juga yang terakhir dari UMN sih. UMN the best banget. Kita suka banget sama film. Ya kan? Betul banget. Oke, berarti kalian udah explore nih. Abis ini mau explore lagi apa gimana? Mau dong, kita harus cari bintang yang banyak banget biar dapetin door prize dari Putra Nirmala. Jutaan itu katanya jutaan ya? Oke, mungkin gitu aja pertanyaan dari kita. Terima kasih Pascal, Stefano untuk kesempatannya. Terima kasih, dadah. Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi, karena tadi kita udah mewawancari siswa, sekarang kita mewawancari ibu guru cantik satu ini. Boleh Bu, kenalin Bu? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Jenny yang paling cantik. Wih, mungkin Ibu di sini kita mau nanya-nanya dikit aja ya Bu. Menurut Ibu perbedaan Edufair tahun ini sama tahun lalu tuh apa Bu? Yang paling terasa itu adalah dari jumlah universitasnya ya. Kalau tahun kemarin itu kita hanya ada 9,
ya. Dan untuk yang tahun ini kita ada 15 kurang lebihnya ya. Jadi jauh lebih banyak, maka kalau misalnya universitasnya lebih banyak, otomatis informasinya juga lebih banyak dan pilihannya juga jadi semakin banyak gitu. Mungkin kalau dari siswa-siswanya Bu lebih excited apa sama aja Bu? Kalau untuk excitedan ya hampir sama sih, betul, karena seluruh siswa kan mendapatkan kesempatan yang sama ya untuk berkunjung di stand-standnya. Oke, mungkin yang terakhir Bu, kita mau minta Ibu mungkin kasih pesan ke anak-anak sekalian. Ada pesan-pesan mungkin Bu? Oke, pokoknya pesan ibu atau pesan sekolah untuk anak-anak sekalian, manfaatkanlah kegiatan EduFair ini dengan maksimal, karena kapan lagi kan kita mau tahu tentang info-info universitas dalam jarak yang lebih dekat. Kan nggak mungkin ya kita kunjungin setiap kota, karena ini dari berbagai kota. Jadi mumpung ini semuanya kita jadi satu di sekolah, yuk maksimalkan biar teman-teman mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak dan jauh lebih inovatif. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatan. Terima kasih Ibu. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Keisha. Sekarang kita udah ada di penghujung acara EduFair nih guys. Nah, sekarang kita bakalan ada pengumuman door prize dan juga pengumuman bagi siswa yang mendapatkan bintang terbanyak. Langsung aja kita ikutin nih guys. Oke, halo teman-teman semuanya. Sekarang kita lagi bersama pemenang door prize nih teman-teman. Boleh teman-teman kenalin diri dulu dan kelasnya berapa? Nama saya Hotson dari kelas 10B. Nama saya Marsha dari kelas 11B. Halo semuanya, aku Beatricia Magbun dari kelas 12A. Salam kenal. Oke, jadi kalian pemenang door prize nih guys. Kira-kira gimana perasaannya kalian bisa menang door prize tahun ini nih guys? Boleh? Seneng. Senang? Iya. Jujur sebenarnya aku sedikit nggak expect karena waktu ngunjungin stand itu aku cuma nanyain beberapa hal-hal simple kayak selama parodi itu mereka ngajarin tentang apa aja, terus dari jurusan itu biayanya berapa, masa tempuh kuliahnya berapa, pros and cons-nya gimana. Jadi cukup senang sih dapat door prize ini. Oke. Oh ya. Oke, kalau untuk aku sih kesannya setelah menang itu pasti nggak nyangka sama seneng, karena awalnya itu aku emang punya rasa kompetitif buat menang, tapi agak pesimis karena waktu kunjungan ke standnya itu kalah karena penjelasan tentang universitas di kelasku. Tapi setelah tahu pas menang kayak kaget, tapi banyak kan seneng sih. Oke, kalian berdua kira-kira bisa nebak nggak nih dapat hadiah apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kira-kira apa? Emas nggak sih? Emas. Bener banget. Oke, kira-kira kayaknya dapetnya emas ya. Boleh kalian sharing guys yang terakhir kesan pesan terkait EduFair tahun ini? Seru? Kesannya seru? Iya. Pesannya? Makin seru. Makin seru lagi. Oke. Untuk aku sendiri kesannya EduFair ini tuh ngasih aku banyak banget pelajaran baru, sama aku lebih open ke berbagai berbagai universitas, dan aku jadi tahu gimana nanti kalau aku mau kuliah. Pesannya untuk EduFair tahun depan semoga seru sih, semoga makin seru gitu Kak. Kesanku untuk EduFair kali ini tuh lebih berkesan dibandingkan 2 tahun sebelumnya, karena ada kegiatan lomba kayak gini yang bikin siswa itu jadi lebih semangat untuk cari tahu informasi dan berkunjung ke stand-stand yang ada. Dan untuk pesannya mungkin bisa dipertahanin dan juga tambahin lagi program-program yang seru kayak gini biar yang lainnya juga ikut semangat. Oke, thank you ya guys udah mau aku wawancarain. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti EduFair kita kali ini. See you in the next EduFair. Dadah!